Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi, dan tentunya masih di channel saya yang membahas seputar masalah GERD anxiety. Kita cari solusinya supaya teman-teman lekas sembuh dan semangat untuk segera recovery. Saya doakan mudah-mudahan teman segeralah recovery. Baik. Ini karena ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman itu yang masih mengalami masalah punya gangguan. Saya takut ya, rasa takut ataupun rasa cemasnya itu berlebihannya itu gimana sih cara menghilanginya. Kalau saya punya satu cara jitu yang ini saya terapkan dan alhamdulillah satu cara ini bisa mempengaruhi semuanya dalam hidup saya. Oke, ini cara saya. Terserah nanti teman-teman bagaimana caranya menerapkan cara saya ini ke kehidupan teman-teman masing-masing. Itu beda-beda caranya. Baik, seperti ini. Kalaupun teman-teman sudah berobat kemana-mana aja, tapi belum sembuh-sembuh, itu memang adalah bawaan dari anxiety ataupun gangguan psikosomatis ya, penyakit, salah satu psikosomatisnya penyakit pikiran. Jadi orang yang sakit ini tuh bawaannya tuh kayaknya gimana ya, nggak percaya sama orang gitu loh. Dokter A kok kata kayak gini, saya nggak pernah, seolah-olah dia tuh nggak yakin dengan apa yang dikatakan dokter itu, nggak yakin gitu loh. Jadi kok saya belum sembuh-sembuh ya, kan ada teman saya juga dia cerita, kok saya gini ya, kemarin kata dokter saya cek semua tuh normal, saya cek semua normal kok, tapi kok saya masih kadang-kadang saya masih kayak jedek gitu, gimana ya, jantung saya berdebar-debar, kok rasanya udah takut gitu aja, kayak bawaannya udah kayak mau meninggal dunia gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi, itu cara saya mengatasi penyakit seperti ini, ataupun cara saya mengatasi ketika anxiety itu datang, yang saya terapkan, dan ini jangka panjang kalau diterapkan teman-teman ya. Teman-teman harus kenali dulu dengan diri sendiri. Ya, satu ya. Teman-teman itu paham dengan diri sendiri. Jadi biasanya tuh saya pribadi itu kadang-kadang tuh kalau saya tuh sakit kayak gini tuh saya tuh nggak percaya gitu teman-teman ya. Saya tuh harus ngomong sama siapa sih orang yang bisa lebih tahu daripada saya ini gitu ya. Jadi seolah-olah semua kita tuh nggak percaya sama orang, sama dokter aja pun nggak percaya kadang-kadang. Jadi waktu itu saya sempat udah periksa kemana-mana, dan yang terakhir tuh saya berhenti periksa di dokter spesialis jantung. Ya udah saya berkali-kali saya udah berkali-kali saya ceritakan ya, di video saya sebelumnya juga saya udah katakan, saya berhenti di situ. Kemudian saya di situ percaya dan yakin apa yang dokter katakan. Nah, berarti kan ada efeknya dengan kepercayaan kita gitu loh, dari teman-teman ya. Jadi kita tuh harus yakin, benar-benar yakin kalau kita itu nggak apa-apa. Meskipun ada sensasi-sensasi yang aneh-aneh gitu loh ya, yang teman-teman rasakan itu loh, itu sebenarnya efek dari ketidakstabilan tubuh kita dalam melakukan suatu aktivitas gitu aja. Jadi proses lambung ini, asam lambungnya itu ya kemana-mana, ya tadi pengaruhnya kemana-mana gitu, kepikiran yang jelas seperti itu. Ya percaya nggak percaya ya itu seperti itu gitu loh teman-teman. Jadi intinya tuh teman-teman harus yakin kalau teman-teman itu nggak apa-apa. Hasil saya saya ini sudah mengalami, saya sudah merasakan, semua itu saya rasakan, dan semua itu nggak apa-apa. Well, that is I prove it. Jadi saya benar-benar percaya saya itu nggak apa-apa. Memang awal itu memang rasa sakit itu ada, itulah, dan saya itu berhenti untuk googling. Saya berhenti untuk tanyain nggak percaya itu saya berhenti. Ketika dokter jantung itu bilang sama saya, ini nggak apa-apa, ini normal, terus tapi kok saya gini, nggak ada tapi-tapian, you are just fine, kata dokter. Ya, I'm just fine gitu loh. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Jadi saya tuh yakin kalau saya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu adalah efek ya, namanya ketika kita luka gitu ya teman-teman. Pasti kalau mau sembuh itu kan kena apa aja kan perih kan teman-teman ya. Nah itulah prosesnya. Lama-lama hilang sendiri kok teman-teman, hilang sendiri. Tapi jangan lagi-lagi gitu ya. Caranya yang kayak gitu diabaikan saja, caranya diabaikan, udahlah biarin gitu ya. Kita yakin itu tuh nggak apa-apa. Gitu. Tapi beratnya adalah ketika seseorang ingin meyakini bahwasanya itu tidak apa-apa, orang itu nggak percaya gitu loh. Jadi akhirnya mereka
googling gitu. Akhirnya menambah rasa, oh jangan-jangan ini ada hubungan dengan ginjal saya ya, gitu kan, ya kan. Oh saya kok tenggorokan saya itu kok ludah aja berdarah gitu, jangan-jangan ini ada radang di tenggorokan. Jadi memang asam lambung itu memang kalau dibilang itu keras ya asam lambung itu, makanya itu bisa buat apa-apa gitu, heartburn gitu kan. Ya keras, kalau nggak buat bisa kayak gitu ya nggak mungkin lah. Orang dia itu zat yang mencerna semua makanan gitu loh ya, jadi semuanya bisa dicerna, diambil energinya itu kan dari zat yang pertama itulah di lambung itu kan teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi wajar kalau misalnya itu rasanya asam. Kalau saya dulu ketika saya bersendawa itu sekarang kali itu ada keluar cairan gitu kayak tiba-tiba rasanya di sini pas waktu sendawa, waktu gelegeen ya bilang kayak gitu, terus rasanya tuh ada kayak rasa air gitu ya gitu, rasanya asam gitu ya, itu keluar, itu asidnya itu keluar, tapi memang rasanya nggak enak gitu loh. Ya itulah kayak kita muntah itu rasa asam banget, itu ya dari lambung gitu teman-teman. Iya kan, rasanya kayak gitu ya nggak enak. Dan itu banyak cairan dari perut itulah, ya itulah yang namanya bisa. Kalau iritasi itu kan biasanya nggak enak kan, dia bisa mengira padahal cuma muntah-muntah aja, tapi itu keiritasi kan, kadang-kadang tenggorokannya sakit. Ya itulah zat lambung. Jadi nggak usah takut, sebenarnya itu sembuh sendiri. Cuman kata dokter saya, lambung ini sembuhnya agak lama. Jadi memang benar harus dijaga. Jaganya itu ya nggak mesti harus makan sedikit-sedikit terus 3 jam, 4 jam makan. Enggak, saya nggak pakai cara itu. Saya normal aja, kembali normal, lakukan aktivitas yang seperti biasanya. Seperti video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Saya makan ya biasa 3 kali sehari, ya sesekenyangnya gitu aja. Tapi ya nggak laju kenyang-kenyang banget, enggak. Cuman saya sampai sekarang saya masih menghindari makanan yang mengandung pedas banget dulu. Saya nggak berani. Bukannya saya nggak berani, cuman saya menghindari yang pedas banget karena itu bisa membuat pastinya kalau bilang mencret ya. Sorry, saya bilang kata-kata sering BAB bolak-balik ke kamar mandi itu. Soalnya kan kadang kalau pup itu juga kan rasa efek panas gitu kan ya. Itu ya salah satu kebanyakan makan cabai, dan itu nggak baik. Saya katakan itu nggak baik. Ya kalau lambungnya normal nggak masalah, tapi kalau buat kita yang mengidap penyakit ini itu that is not normal. However, drinking a coffee, jadi terlebih minum kopi. Kopi itu mengandung kafeinnya tinggi. Ya. Sebenarnya coklat aja makan nggak apa-apa. Saya loh makan coklat nggak apa-apa teman-teman semua. Bukan waktu sembuh aja. Teman-teman waktu sakit juga makan coklat nggak apa-apa. Cuman teman-teman itu takut aja. Jadi itu yang buat teman-teman itu badannya tambah kurus gitu loh. Saya tuh heran kadang teman-teman, oh bang kok saya tambah kurus ya gini-gini nih. Teman-teman itu kurus bukan karena penyakit sebenarnya, tapi teman-teman karena membatasi makanan teman-teman yang masuk gitu loh. Biasanya makan ini itu, sekarang gara-gara periksa ke dokter dipantang, oh pak hindari kayak gini, hindari kayak ini. Enggak. Kalau dokter yang baik udah makannya biasa aja, cuman yang mengandung zat-zat yang ini mungkin agak dikurangi gitu ya, seperti kayak gori gitu ya. Kalau yang di lambung karena itu entah gori karena banyak getahnya itu ya kan, buah gori gitu ya, mungkin itu gitu nggak cocok juga gitu ya. Karena habis makan itu biasanya perutnya rasanya begah gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kita itu merasakan dulu, kicip dulu. Kalau kita nggak ada apa-apa ya nggak apa-apa, that's fine gitu loh. Kalau sedikit kayaknya nggak pengaruh. Jadi karena kita takut, jadi itu yang membuat kita itu, oh saya nggak mau makan ini, makanya berat badannya turun. Itu loh sebenarnya teman-teman. Ya terserah percaya saya atau percaya apa karena penyakit itu ya nggak terserah. Kalau teman-teman percaya penyakitnya itu nanti, ternyata saya tersakit ini ya. Makanya dulu screeningnya hasil proses dari dokternya itu apa. Kalau teman-teman hasil dokternya semua itu normal, berarti pikiran teman-teman yang buat teman-teman sakit. Jadi sakit pikir, bukan sakit organ-organ yang lain sebenarnya. Jadi itu ya teman-teman semua. Baik, mungkin cukup sekian video saya kali ini.